Oke. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa kita memasuki tahun 2020, Saudaraku, berkat Tuhan selalu tercurah dengan lancar. Amin. Ya, siapa yang rindu berkatnya lancar? Gajinya lancar. Oh, haleluya ya. Semua ya, Saudaraku. Makanya hari ini saya ingin membagi berkat firman Tuhan, saudaraku, supaya kehidupan anak-anak Tuhan jelas, saudara, bahwa Tuhan itu merindukan supaya anak-anaknya selalu menikmati berkat kasih anugerahnya, berkat kasih dan kemurahannya. Suatu kali saya didorong Roh Kudus, digerakkan Roh Kudus untuk melihat selokan di depan rumah. Ternyata selokannya itu tidak berjalan dengan lancar karena ternyata banyak sampah-sampah di situ. Itu salah satu penyebab banjir juga, ya, karena banyak sampah-sampah, orang buang sampah sembarangan, saudaraku. Ya, waktu saya lihat ternyata betul tempatnya tersumbat. Akhirnya saya bersihkan pakai alat untuk membersihkan selokan, tak bersihin. Ternyata, saudaraku, sampah-sampahnya mulai pada lewat. Waktu sampah-sampah mulai pada lewat, terus saya bersihin terus, saudaraku. Ada beberapa sampah saya angkat, saya keluarkan, saya taruh di tempat sampah yang semestinya itu harus berada. Terus saya bersihin terus, sampai akhirnya selokannya itu lancar. Waktu selokan itu lancar, saya tuh baru berpikir, cukuplah. Waktu saya baru berpikir cukup, ada kertas warna hijau itu lewat. Ada uang 20.000. Ya, lewat di selokan. Ambil. Coba kalau tadi aku berhenti bersihin selokan, nggak jadi dapat 20.000. Tapi Roh Kudus itu ingatkan saya, traffic light itu ada 3 warnanya. Apa? Ada hijau, ada kuning, ada merah. Saudara, akhirnya siapa tahu ini nanti ada yang merah. Saya bersihin lagi, saya terkejut. Apa yang saya pikirkan itu benar, lewat itu kertas warnanya merah. Wah, saya senang sekali. Saya dapat uang kemerdekaan. Indonesia merdeka kalau di dompet kita yang mengisi Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ya, ini sing di dompet kita makin murah. Perang. Ya, makanya Karno Kolektor itu akan bilang merdeka kalau diisi Bung Karno dan Bung Hatta. Ya udah dah. Saudaraku, waktu itu sudah ada 100.000, saya ambil. Roh Kudus kok gerakan lagi, masih kurang 1 warna. Ada uang warna kuning? Nggak ada ternyata. Itu ternyata warnanya dilunturkan sama Tuhan. Jadi ada warna kecoklat-coklatan. Waktu saya bersihin, saya dapat lagi 5.000. Sampai akhirnya selokannya lancar. Tak tunggu lagi siapa tahu 1 juta. Ternyata berhenti. Ya memang itu berkat saya. 1 hari cukup untuk 1 hari. Ya, saudaraku. Makanya hari ini, saudaraku, janji Tuhan itu ya dan amin. Udah amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah mau datang ke dalam dunia, mau mati di atas kayu salib, menanggung kutuk-kutuk kita. Kutuk-kutuk kita ditanggung Tuhan Yesus, yang seharusnya kita kena kutuk diubah menjadi berkat. Makanya saya hanya punya iman dan percaya sebenarnya berkat itu sudah selalu disediakan oleh Tuhan buat anak-anaknya. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak diberkati Tuhan, sulit menikmati berkat-berkat Tuhan? Nah, kita akan belajar penghambat-penghambat berkat itu. Kayak tadi selokan yang tersumbat, ternyata banyak sampah-sampah. Makanya hari ini kita akan belajar
hambatan-hambatan berkat buat anak Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-31. Ternyata hambatan yang pertama itu bicara tentang kemalasan. Malas. Ya. Kita lihat, saudaraku, Amsal ini diibaratkan gereja Tuhan. Karena ini istri yang cakap, saudaraku. Gereja digambarkan mempelai wanitanya Kristus. Siapa gereja Tuhan? Kita, saudaraku. Kita adalah gereja Tuhan. Kita mempelai-mempelainya Tuhan. Amsal 31 ayat yang ke-13. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Anak Tuhan harus rajin bekerja. Udah ada amin. Pak, Bu, ojo kocan, nek ora kerja, ora jajan. Ya, gereja kami kebetulan, saudaraku, beberapa meter ada masjid. Jadi gereja cedak masjid. Nek ora kerja, ora duwe. Ya, anak Tuhan harus bekerja. Bapak, kita kan punya iman. Kita cukup dengan doa dan iman. Saudaraku, iman kalau tidak disertai dengan perbuatan, imannya jadi mati. Ya. Maka anak Tuhan itu harus rajin, tidak boleh malas, apalagi malas ke gereja. Ya. Saudaraku, sembahyangmu apa yang mau dina minggu? Jawabnya orang, ya kan? Ambekanmu apa yang mau dina minggu? Ada sih ngambekan minggu bisa? Enggak, saudaraku. Kita bernapas setiap hari, saudaraku. Kita mau ketemu dengan Tuhan pun, wah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu terbuka 24 jam buat kita. Kapan kita mau datang kepada Tuhan? Kapan mau mendekat kepada Tuhan? Jam berapapun Tuhan welcome, silahkan. Cuma kadang anak-anak Tuhan itu malas, saudaraku. Yang rajin aja belum tentu udah rajin ke gereja, ya, belum tentu diberkati Tuhan. Karena kan ya orang yang rajin ke gereja banyak motivasinya. Kalau motivasinya tidak benar, ya tidak akan diberkati Tuhan. Wong Tuhan sendiri yang berkata, ya, mulutnya kelihatannya memuji-muji, tapi hatinya jauh. Maka bicara tentang kemalasan ini, saudaraku, 2020 kita patahkan roh kemalasan. Malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas bekerja, kita patahkan. Kalau anak Tuhan mau bekerja, janji Tuhan jelas sekali. Apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Saya didik anak-anak saya tidak hanya bekerja di ladang Tuhan saja. Mereka harus juga rajin bekerja di dunia sekuler supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, makanya ini satu pernyataan yang dari Tuhan. Istri yang cakap, istri yang rajin bekerja. Ada istri-istri yang bangunnya jam 10. Nah, saya punya teman itu wanita, dengan bangga dia berkata, aku tuh nek bangun jam 10. Lah tidurnya kapan? Ya tidur biasa. Tapi aku jam 10 baru bisa bangun. Kalau di atas, kalau di bawah jam 10 mataku masih berat. Berarti kamu enggak bekerja. Saya bekerja kan suamiku. Biar dia yang bekerja, aku yang menikmatinya. Saudara, anak Tuhan memang punya karunia menikmati, tapi tidak model seperti itu. Ya. Nah, coba bujuku taruhnya jam 12. Aku lapar ternyata. Saya bangun habis doa pagi, dia masih tidur. Aku jam 7 pulang dari doa pagi masih tidur. Saya kegiatan pelayanan,
sudah jam 10 masih tidur. Jam pelayanan di pabrik pulang selesai jam 1 ditemukan masih tidur. Kira-kira ini istri yang model kayak apa, saudaraku? Malamnya ternyata bangun nonton Korea. Tapi ya saya bersyukur istri saya enggak model begitu, bangunnya pagi-pagi. Makanya saudaraku, begitu bangun jam 5 sudah ada kopi, tinggal pilih mau teh. Cuma saya enggak ada snacknya. Snacknya untuk tubuh. Tapi ini penting. Anak Tuhan tidak boleh malas. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang suka bekerja, rajin bekerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Doa, tidak mau kerja, dukun. Ya, dukun itu begitu. Kerja terus tapi tidak pernah berdoa. Sama saja, nanti jadinya muncul suara kereta api. Susah. Duit ya. Karena yang dikejar duit. Tapi duit yang rohani itu bagus. Ada doa, ada usaha, ada iman, ada ketaatan. Amin. Anak Tuhan tidak boleh malas. Itu hambatan, saudaraku. Saya dari kecil itu rajin bekerja dari kecil. Saya kelas 5 SD itu jam 4 itu sudah bangun bantu orang tua saya. Orang tua saya, saudaraku, membersihkan sampah-sampah di kampung. Itu bapak saya yang melakukan. Saya jam 4 ikut bantu bapak saya. Dikasih uang 500 rupiah sama bapak saya. Jam 5, dari jam 4 sampai jam 5 itu bersihin sampah. Jam 5 sampai jam 6 bersihin taksi tetangga. Masih kelas 5 SD. Pokoknya orang rasul tidak apa-apa. Tak bersihin, dikasih uang taksi 2 kasih 1.000. Tak kumpulin. Jam 7 sampai jam 1 sekolah. Pulang sekolah dari jam 1 sampai jam 5 buat sandal. Jam 5 sampai jam 9 jual sandal. Jam 9 malam sampai jam 12 cari sandal. Tidak ada hari tanpa saya lowongkan bekerja, saudara. Dari kecil saya sudah senang bekerja. Ya, jadi boleh sandal kan misalnya malam ya. Yang nggak mau nangan uang. Jadi dari kecil sudah rajin. Apalagi saya setelah ikut Tuhan Yesus. Saudaraku, saya senang. Apalagi ada yang menyertai saya. Ya. Kerap kali kami pelayanan dengan Pak Bambang memberitakan Injil di mana-mana, saudaraku. Ini partner rekan sekerja pendeta Pak Gideon Bambang ini. Ini kesaksiannya juga bagus. Ya, beliau bisa dipanggil juga ya, promosi ya. Saudara, ya, jangan malas yang penting. Yang kedua, saudaraku, penghambat berkat-berkat anak Tuhan. Yang kedua, yuk kita akan lihat Alkitab kita. Juga kembali ke Amsal. Kita lihat Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ketiga. Ini ternyata penghambat berkat rohani yang paling berat, saudaraku. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ini penghambat berkat loh, saudaraku. Kalau kita suka sakit hati itu jengkel. Bahasa Jermannya gondu. Orang gondu sampai di sini. Kenapa dikatakan sakit hati itu berat?
berat. Memang sakit hati itu sakitnya di sini. Kenapa orang bisa sakit hati? Karena hatinya itu sensitif. Sensitif banget. Saya bertemu dengan jemaat yang sensi sekali, saudara. Bingung tidak ngusu salah, meneng salah, ngomong juga salah. Saya ketemu jemaat model kayak begitu. Saya bingung terus dibilang pendeta cengengesan. Nanti saya diam, pendetanya kakean masalah. Lu memang jadi hamba Tuhan itu berat, tidak gampang, ya kan? Nanti pendeta gemuk dibilang nggak tahu puasa, pendeta kurus kurang berkat, pendeta tidak pernah besuk jemaat, males, rajin besuk boleh makan. Ya memang kalau saya besok ke sini mesti dikasih makan, di sini dikasih makan. Ya gitu kan kurus gimana? Ya, nanti di sini nanti tinggal atur jadwalnya tuh ya. Makanya istri saya jarang masak, tinggal ngatur jadwal aja. Kalau sampai didatangi tidak dikasih makan, masya Allah. Kebangetan itu. Tapi ya saya bersyukurlah, saudaraku. Saya belajar jadi hamba Tuhan tak menguatkan diri sendiri, saudara. Hamba Tuhan tidak punya anak terkutuk kandungan istrinya. Wih, punya dosa itu mbak Tuhan. Nanti banyak anak, nafsunya besar. Loh, bingung ya? Tapi saya tidak mau sakit hati. Ada jemaat, gara-gara salaman tok itu sakit hati. Nah, saya ini kita pulang ibadah selesai, saudaraku. Kita salaman, otomatis ya kita akan senyum, kita kasih tertawa. Tuhan mau berkati. Jadi saya kalau mau menyampaikan berkat itu, saya lihat kepada siapa saya mengutarakan berkat itu. Kepada anak muda ya saya bilang God bless you. Tidak mungkin toh sama mbak saya bilang God bless you, orang mudeng. Sama ibu-ibu Gusti memberkati. Beda-beda, saya sampaikan terus sambil guyu sambil tersenyum. Lah orang kayak gini terus ini kan, saya kemeng mana? Ya, saya kemeng mana? Satu giginya kering, ya kan? Guyu terus ya. Di samping satu gigi kering, ini jidatnya kemeng, ya. Haleluya. Semuanya kemeng. Pas jatuh ke ibu ini, saya diem tak tarik muka. Ibu itu tersinggung. Tak perhatikan, besok udah ke gereja. Besoknya lagi dari sampai 4 minggu. Saya datangi ke rumahnya. Bu, sudah 4 minggu ibu tidak ke gereja. Ya, betul. Gasnya kenceng. Saya ngomong-ngomong kok gasnya langsung kenceng. Ini ada apa-apa ini? Dan apa Bu? Tak kasih tahu ya Pak Mariono. Saya sekarang tidak mau gereja-gerejonan. Oh ya? Setuju Bu. Loh kok setuju gimana? Iya. Karena tidak ada gereja-gerejonan. Tapi tidak gereja tenanan. Yang setuju katakan amin ya. Mau masuk gereja-gereja mau. Ada gereja tenanan ya kan? Saudara. Dan apa tuh Bu? Pak Mariono, semua disalamin, Tuhan memberkati. Haleluya, God bless you. Gusti berkati. Tekan gorku menengok. Pak Mariono diem, malah aku dicokein. Oh ya ampun, soal itu toh ya, hanya salaman aja kan bisa kepahitan. Makanya hati-hati dengan kepahitan. Itu karena sakit hati yang disimpan begitu lama, terus ketemu dengan komunitas sakit hati. Biasanya orang sakit hati selalu mencari komunitas. Sakit-sakit semua, ya, sakit hati semuanya.
biasanya terus ucul kok gereja, lepas dari gereja, ojo ning gereja ae. Gereja iki pendeta wis cem-cem. Pendeta wis cem-cem ki. You know cem-cem? Cendek cemplung. Untung radune kebolek. Cebol mendelep. Ini lebih parah lagi loh ya. Udah, saya akhirnya tak terangkan, Bu. Wong bujuk nyalami ini iki. Kemeng kabeh. Terus bapak gua ngomong aja Njek ngene-ngene lagi garing ngene kesel. Cok nek percaya toh besok datang ke gereja iki dampingi saya nyalami jemaat ratusan. Coba ibu gini terus, engkau kemengerak batuk ibu. Masa tetap ibu gini aja sekarang 10 menit ibu gini. Tak penjajal ya kan? Oke 10 menit terus, tak hitung ibu, nah, sampai ibu kuat dari 10 menit. Tak traktir. Traktir apa? Mie ayam. Oh kan murah ya. Akhirnya Juni untung menyadari tidak mau berkaitan dengan kita. Saudaraku, suatu kali ada seorang istri datang kepada suaminya. Dia bilang begini, Pak, ada kabar gembira. Ya kabar apa? Wih teman-temanku sekarang mulai pada pengen melangsingkan tubuhnya. Oh ya, lah lewat apa? Mereka mulai 1 minggu renang 3 kali. Oh gitu. Lah terus aku udah mulai besok pengen renang 3 kali dalam 1 minggu. Bila perlu 4 sampai 5 kali. Suaminya tuh tiba-tiba bilang begini, Mah, apa mama gak lihat ikan paus di laut? Renang berapa kali? Kira-kira ikan paus renang berapa kali? Lalu hidupnya kan renang, saudara. Mama lihat apa ikan paus langsing? Kan lihat tambah gede, langsung bom ada. Terus ternyata langsung sakit hati, sehingga aku pengen melangsingkan tubuh malah dibilang ikan paus. Oke, nah ini makanya jangan sakit hati. Itu nanti muncul dendam. Kalau orang sudah dendam, saudaraku pengen balas, ya. Betul, akhirnya 2 minggu berikutnya suaminya datang dengan wajah yang sukacita. Mah, ada apa? Wah, aku dapat kabar yang luar biasa, kabar menggembirakan. Aku lihat di YouTube, ternyata kulit manusia itu butuh vitamin. Oh ya, lah biar apa? Kalau kulitnya dikasih vitamin, nanti bisa kenceng, nanti bisa halus. Nah pakai apa? Cukup murah mah. Nah apa? Nanti kalau belanja, tolong belikan pisang. Itu dengar pisang, istrinya ingat ikan paus. Ini kesempatan. Apa tadi vitaminnya? Pisang. Kebetulan ini orang Semarang, bukan orang Kudus. Ini orang Semarang. Langsung bilang begini, Pak, apakah Papa tidak pernah pergi ke Gua Kreo? Siapa yang pernah pergi ke Gua Kreo? Satu. Di Gua Kreo itu ternyata tempat kera-kera. Kera makannya apa? Pisang. Apa Papa tidak lihat Gua Kreo? Itu tempat ketek. Bukan kera, ketek. Kalau kera masih halus, monyet masih halus. Ini ketek. Lihat ketek makan pisang tiap hari. Rai melek. Rai. Suaminya marah. Kamu itu lihat kok ikan pausnya sekarang gendanan kok ketek. Jadi ada ikan paus, ada ketek. Jangan simpan sakit hati, saudara. Coba kita lihat dampak dari sakit hati itu ternyata tidak hanya berat di dirinya sendiri, tetapi itu akan menjalar ke tempat lain.
Kita lihat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya baca ayat yang ke-14, saudara baca yang ke-15 bersama-sama. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15. Jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan orang yang sakit hati sampai akar pahit, saudaraku, itu jauh dari kasih karunia Tuhan loh. Jadi kasih karunia Tuhan itu menjauh. Kalau kasih karunia Tuhan menjauh, kira-kira bisa diberkati enggak? Enggak mungkin. Makanya jangan mudah sakit hati. Kerap kali saudaraku, khususnya orang-orang yang sudah orang tua ini kadang jengkel dengan anaknya, cilik tak gede, baru gede langsung dicilik, kurang ajar. Ya kan banyak seperti itu. Tapi anak-anak kita tidak ada yang begitu, amin. Ya, anak-anak kita anak-anak yang penurut semua. Ada tetangga kami itu bilang begini, aku jengkel dengan anakku. Sopo ini dari kecil baru gede digawa wong, dibawa orang, maksudnya dinikah sama orang. Lo ya harusnya bangga tuh ya, wong anaknya dinikah. Lo bangga piye to Pak Maneno? Aku lu ngincipi duwite kok. Oh lah itu wong yang itu tuh ya, pengen ngincipi duwite anaknya. Jadi kan akhirnya dia kecewa, sakit hati. Makanya begitu menantunya datang, diperutin saudara. Tidak pernah ditemuin. Gara-gara menikahi anaknya. Saya bersyukur mertua saya tidak model kayak begitu. Kalau ketemu saya semua namanya Bang. Kalau 1 minggu saya tidak datang, istri saya langsung ditelepon. Marokon, renitin. Lalu kok panganannya akeh. Memang wajahku makan. Tapi ya puji Tuhan lah, setiap kali datang itu memang model saya. Terus tak tenang. Lah kamu kayak mamanya Pak Yohanes itu juga model begitu. Asal saya datang ke rumahnya, Pak, tak ya. Lu tak tenang. Habis. Begitu habis masuk ke rumah makan, Mariano, lauknya gua habis kita be. Iya, lah tadi karena bilangnya belum habis ke. Sudah begitu saya, aku masih ada. Yohanes belum makan. Mereka belum makan. Agus belum makan. Lah tadi bilangnya suruh habis ke. Oh, berarti memang kamu harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, makanya nanti kalau terakhir saya ya hati-hati. Pak, enggak kira kalau tante kita lah. Biasa bersyukurlah. Tempat ini enggak ada yang sakit hati dengan saya. Dan ya buktinya aku diundang terus semua. Ya. Orang yang sakit hati menimbulkan pencemaran, kerusuhan. Saudaraku, bisa menimbulkan kerusuhan, bikin kerusuhan. Kalau sampai ada jemaat yang sakit hati, pasti nanti ujung-ujungnya bisa membawa kerusuhan. Makanya gereja bisa terjadi perpecahan karena tidak ada penyelesaian untuk masalah hati ini. Kalau hati ini bisa diselesaikan masalahnya, tidak ada yang namanya perpecahan. Sudah damai. Yang ketiga, yuk kita akan lihat Alkitab kita kembali. 1 Korintus pasal yang ke-6. Nah, ini penting juga saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-6.
Kita baca ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya ambil salah satu saja saudaraku. Dikatakan pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, saya rindu jemaat di tempat ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tapi harus murah hati, punya kemurahan hati, hatinya limpah dengan kemurahan. Makanya saya ambil salah satu saja, kikir. Orang kikir itu tidak masuk surga loh saudaraku. Kaya boleh tidak? Siapa yang bilang boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, yuk lah, lain piye? 10 kabeh kok. Wah, aku lagi terakhir piye? Ya, saudaraku. Kaya tidak apa-apa. Memang itu rencana Tuhan. Kita diberkati Tuhan menjadi kaya. Tapi harus limpah dengan kemurahan. Wes gue tak muat dikit kok, ketel kok kerikil. Wah, anak Tuhan kok quality ball, saudaraku. Mau ke gereja kok nuker receh dulu. Mau ke gereja pergi ke warung, nuker uang. Ditanya sama cucunya, "Nek, kok uangnya ditukar?" "Iya, kan persembahannya 3 kali. Jadi 10.000 dibagi 3. Pak, Bu, walaupun buah kecil ngasih 1.000 emang buat tukang parkir. Kalau kita murah hati, firman Tuhan berkata saudaraku, lebih berbahagia berkat memberi daripada menerima. Saya ini baru dapat ujian. Handphone saya ini ada temen itu naksir, ditaksir sama dia. Mana handphone kok ada 2, handphone yang 1 kasih ke saya. Lah sing kira-kira kamu senengnya yang mana? Ya sing ini. Nah, itu kan handphone kesukaan saya. Diminta ke dia. Saya doa, Tuhan, dimintai Tuhan, iya Tuhan, kasihkan, tak kasih. Ya wes, kamu senang yang ini toh, tak kasih. Waktu terima kasih mah, aku bawa handphone tenang di tenang. Tapi saya serahkan handphone ini. Saya itu dapat WA tulisan, ada kiriman tag. Satu sudah lama pengen punya tag, saudara. Ya, ada kiriman tag, sudah diterima belum? Belum. Loh, kok belum? Dicek lagi sama dia. Ternyata masih di perjalanan. Nah, aku itu datang hari ini saya bawa, saya pakai. Nabur handphone dapat handphone untuk tag. Aku itu saudara, sekarang saya udah nggak pakai kertas-kertas lagi, kan? Tinggal ditak di sini semua, tinggal buka saja. Saya nabur banyak saudaraku, makanya anak Tuhan jangan medit, apalagi menolong sesama. Kita mau membantu sesama yang kesulitan, berkatnya besar. Ada teman itu mengalami kesulitan, tiap hari datang ke rumah saya. Ke rumah saya terus. Sampai suatu kali istri saya itu sepegel. Ya, nek saya sih nggak apa-apa. Selama saya bisa hanya kalau ngasih makan, butuh hanya beberapa, uang hanya beberapa saja, nggak apa-apa. Tapi tiap hari besok datang, ya wes lah, tetap saya layani. Yang nyengit itu sudah datang, kopi. Ini jadi aku warung kopi itu, kopi tem, istriku jengkel atau sesuatu. Saya dipanggil,
sarangnya Iya. akhirnya sarangnya ini kau cuma bicara terlalu ini memang kalau waktu ini saya kopi tidak apa-apa, layani tidak apa-apa. Firman Tuhan Matius 25 ayat yang ke-40 kamu baca no. Aku cuma kayak ayat. Nah, aku bawa kayak ayat terus kalah. Ya memang itulah saya misalnya jawab ayat kok ya kan. Akhirnya dia tetap layani. Ya namanya dia jengkel ya tidak apa-apa. Sudah tahu. Justru ini ujian buat kami. Mau nggak melayani sesama yang masuk kesulitan, tiap hari datang terus diterima sambut dengan baik. Kalau kita mau melayani saudara kita di dunia ini yang paling hina, itu sudah melayani untuk Tuhan. Kita memberi sesuatu kepada mereka, makanya Tuhan Yesus berkata, pada waktu aku telanjang, kamu udah memberi aku pakaian. Pada waktu aku lapar, kamu udah kasih aku makan. Pada waktu aku haus, kamu udah kasih aku minum. Bahkan pada waktu aku di penjara, kamu tidak pernah tengok aku. Murid-muridnya tanya, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan di penjara? Tuhan Yesus berkata, saat kau melakukannya untuk saudaraku di dunia ini yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Nah, saya ini senang melayani yang model-model begitu. Saya layani dengan baik. Sampai akhirnya orang ini pagi-pagi datang. Istri saya bilang begini, sarangin, motormu yang buat pinjem ke adikmu diminta. Ini Kristin mulai kuliah, butuh motor. Oh ya? Ya enggak apa-apa. Tapi ya kasihan kalau diminta. Enggak, pokoknya diminta. Tiba-tiba pagi-pagi tamu ini datang lagi. Kita cek, bergejekan soal motor. Langsung dia bilang begini, loh, korek soal motor. Kenapa toh? Ya, Kristin butuh motor. Oh ya? Ya wes. Pak Mar, antar aku ke dealer. Langsung ini. Ya pokoknya aku antar ke dealer lah. Oh ya wes. Nah, terus ke dealer ngapain? Ya beli motor. Lah Kristin suka motor apa? Scoopy. Ya wes yuk. Terus saya pikir ini orang ini ngantar ke saya ke sana, ngantar toh. Kira-kira percaya enggak kalau orang ini bakal beli ke saya motor? Sehingga kita minta teh pahit, kopi hilang, kalau yang warung. Satu kaget, orang ini malah ya begini. Aku pengen nunggu motor Kristin. Loh, pakai duit kodi. Rahasia perusahaan. Tak intip kalau kok tenang orang ya tak antar ke dia betul. Dia kita semua becak gedung langsung bayar 17 juta. Kaget itu kondi. Langsung wes Pak langsung ini tak bawa mau ketemu di rumahmu. Terus sampai di rumah sampai terusan ngomong sama istri saya. Duit itu kok tembek wong mau ternyata bayari. Masa kredit ora cash dibayar lunas. Soal Tuhan Yesus bayar kita lunas dibayar. Bahkan istri saya be orang ini anak karena dulu wae to lalu itu motor. Saya tanya, kok sama motor ini skondi? Aku ngedol ke rumah 3 miliar. Nah aku mau ke motor baru loh, langsung tak tukok iki sayangnya kok minta second. Wah gelo aku. Ngerti aku mau dipusing anyar apa tuh. Kalai jalur sing second yo tak tukok sing second. Wah. Wis lah memang berkata seperti itu. Tapi yang penting sudah dulu. Kalau kita mau menolong sesama,
apalagi kita sudah menjadi satu tubuh Kristus. Loh, satu batur memiliki haus, saudaraku. Sampai watuk-watuk loh, saudaraku. Kalau anggota tubuh Kristus tidak mau bekerja sama, anggota badan saya tidak kerja sama, saudaraku, kira-kira saya bisa ngambil minum enggak? Aku kurang pasti loh ya. Ini ilustrasi aja. Ini ilustrasi atau kondang dengar. Ada kata tubuh saya ini kan satu, tapi anggotanya banyak. Saya kan khotbah terus haus, butuh minum. Sudah diambilkan minum di sini tadi. Kira-kira kalau anggota tubuh saya enggak satu dengan yang lain, enggak saling kira-kira bisa ngambil enggak saudara saya ini? Apakah mulut saya akan pergi sendiri ke situ? Langsung cuk gitu. Ini tak dua kira kata-kata. Loh, enggak tahu. Ya. Tak modok-modoknya sampai sudah bimoli loh. Bibim monyong 5 cm. Nggak bisa. Makanya butuh anggota yang lain. Ada mata bisa melihat, ada tangan bisa ngambil. Tangan aja masih kurang. Ternyata butuh kaki berjalan. Ini mau kan kurang. Jadi ini saudaraku, jangan gigih. Orang gigih tidak diberkati Tuhan. Amin. Orang yang bermurah hati, Tuhan juga akan melimpahkan kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-7. Ya, siapa yang murah hati, Tuhan juga kasih kemurahan. Saya suatu kali waktu ibadah saudaraku, waktu kantong kolektor diedarkan, untung kolektornya diedarkan dari belakang. Waktu itu pelayanan di Boyolali. Dari belakang saya bawa uang 55.000. Waktu itu saya digerakkan Roh Kudus, beri yang terbesar, beri yang terbesar. Waduh, yang gede saya katakan. Ya, kan saya tahu pelayanan di desa berkatnya itu apa, saya tahu. Berkatnya itu sayur mayur. Pulang dapat kol, kubis, kentang, wortel, saudaraku, kacang panjang, pete, dikasih sak karung. Nggak ada persembahannya. Kami 3 tahun sering pelayanan di sana. Tak pikir-pikir apa nak ada persembahan jual pasar ya. Masa pendeta medol sayur, enak ya. Waktu tak sayur Pak, kentang Pak. Lu ini mau pendeta batok banding kono. Waduh, enak aja. Saya belajar ngasih yang terbaik sama Tuhan. Kan doanya kita gitu. Tuhan kami mau memberi yang terbaik. Kira-kira 50.000 dan 5.000 yang terbaik yang mana? Iya mesti ketahui kan yang terbaik. Lah kalau hati kita pengen ngasih yang mana? Jujur. Nah dikit saya ketahui 5.000. Saya dikit-dikit nggon persembahan kira-kira yang mana? Yang 50 atau 5.000? Jujur loh saudara, 5.000 ya. Udah orang langsung 1.000 ya, kan langsung 1.000 masih 1.000. Saya kasihkan itu. Dari 5.000. Gue balik bensin minta langsung saya tambah ini. Nah, gue langsung balik. Lihat, mogok motormu. Saya punya iman. Kalau air bisa berubah jadi anggur, air bisa berubah jadi bensin. Amin. Pokoknya motorku mogok tak isi banyu. Tapi jangan ikut-ikutan ya. Mogok tenang, jangan salahkan saya. Om itu iman saya. Betul. Terus bawa karung tak taruh di takpal ini di belakang motor sampai di Ungaran mogok. Bergede.
asli waktu berhenti. Saya tengok kanan kiri kan pasir merah. Waktu tengok kanan, ada orang lihat saya. Kita lihat-lihatan. Saya bilang, kok kayaknya aku kenal kamu. Ya, oh ya, Edi itu ternyata teman TK. Waktu kita TK bareng-bareng. Dia naik mobil, saya naik motor. Minggir ya, minggir. Oh ya, dia minggir. Tak panjang di sikil. Dia datangi saya. Aku dengar kamu jadi pendeta ya? Kenapa? Aku rak yakin. Aku rak percaya dengan wajahmu pendeta. Makanya jangan lihat wajah preman, tapi hati Hello Kitty. Aku hari ini kok disuruh Tuhan memberkati kamu loh, Mas. Oh gitu ya. Jangan lama-lama. Itu nanti banyak ngomong terus lupa. Ya rugi saya. Jangan lama-lama. Saya selalu gitu. Langsung. Oh, udah lama ini nggak harus cepat-cepat. Oh iya, cepat kamu. Tak rangkul. Waktu saya rangkul saya kaget dompetnya merah semua. Cucuk merah. Ini benar-benar orang merdeka. Saya baru bilang ini. Munggu-munggu mencolok siji. Tenang, sok mencolok masuk ke kantong. Wes, aku langsung pergi dulu. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi ya. Oh iya, siap. Lebih cepat lebih bagus. Saya pengen lihat ini yang dapat berapa gitu. Begitu dia pergi tak lihat, saya dapat 5 lembar. Saya dapat 5 lembar gedung. Kenapa saya gelut? Kenapa saya nyesal? Tahu gitu semuanya tak cemplung ke sana. Bisa dapat tambah. Jadi 550.000. Manusia kadang itu disuruh Tuhan ngasih yang terbaik, malah ngasihnya yang terkecil. Lalu kalau diberkati Tuhan. Ya, saya berdoa jemaat tempat ini jemaat yang murah hati. Amin. Yang terakhir, saudaraku. Yuk kita lihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Nah, ini terkadang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ini juga salah satu penghambat berkat, saudaraku. Tidak hanya malas, tidak hanya gigir, tapi juga ternyata salah satunya juga perkara ini. Ayat yang ke-34, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pak Bu, jangan mudah khawatir. Siapa di sini yang nggak pernah khawatir? Tidak ada. Siapa yang sering khawatir? Tidak ada. Ada orang ya, khawatir itu cemas itu takut, mudah cemas, mudah ketakutan. Ya, saya dapat dulu tadi berangkat saya sudah dengar suara-suara banjir, kali gawe banjir, wah, genuk banjir. Saudaraku, saya pernah pelayanan ke Kudus. Saya baru naik motor, ternyata punya banjir gede waktu itu. Lepas naik motor, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, kalau Musa bisa membelah laut Teberang, mari Allah bisa membelah air bah. Sebenarnya gampang, tinggal panggil teman-teman Medan. Bah, minum bah. Suruh minum air bah. Saya tuh berdoa dalam nama Tuhan, terbelah. Akhirnya terbelah benar. Ada peristiwa. Langsung ada akal ngetoknya di belakang bis. Tapi intel, saya masuk. Ini tambah dalam, itu dibelah sama bis. Jadi saya pernah di belakang. Saya sambil haleluya.
Mesti madep. Aku madep kok. Waktu bilang berhenti. Waduh, hampir saya tak jok. Motor satu sudah kena hampir sampai di joknya. Tangan saya sudah basah. Oh, tidak madep. Kalau terberot itu tidak kasih. Dia langsung bablas. Aku malah madep. Dorong ke kaki sedikit-sedikit, tak gas terus, pokoknya gasnya tak pantang terus. Saya bilang, M150 bisa! Itu ada pauga yang berubah. Mega Pro, JL Pro, nggak berani Pro sama banjir. Saya tetap berani Pro, kenapa? Saya diingatkan motor saya bebek. Bebek seneng di mana? Di air. Saya bilang mogo, ora iso. Jalan terus. Sampai saya selesai menang. Ditelepon sama yang panggilan. Pak, Kudus banjir besar, Pak. Bapak di cancel dulu ya. Ya aku kan Kudus kok di cancel. Cek enak kawan ngomongnya. Lu kok di cancel gimana? Pak, tidak bisa lewat percuma Pak. Ini sudah gede banjirnya. Lah Bapak berangkat berani. Lah aku sudah di Kudus. Lah Bapak nanya apa? Bebek. Akhirnya saya sampai di gereja. Pak Mario mungkin nekat. Loh, saya tidak khawatir mogok. Kenapa tidak perlu tak kasih mesin panjang di belakang sampai di gitu? Tidak perlu. Ya di internet kan ada ya motor anti banjir. Nggak perlu punya saya nggak gitu. Cuma baru habis khotbah selesai motor saya di starter. Kagemen juga. Akhirnya disuruh nginep di tempat dia. Besoknya kita bawa ke bengkel. Tapi kan saya bisa menyelesaikan tugas saya. Saya tidak khawatir karena saya punya Tuhan yang Maha Besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Musik bisa maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Banyak sekali hambatan-hambatan berkat-berkat Tuhan. Jangan isi hidup kita dengan kemalasan, sakit hati, kekikiran, bahkan kekhawatiran. Haleluya. Kita katakan pujian ini, hidupku menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, bukti kebesaran. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Katakan hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, tanda
kami percaya hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang malas. Kami mau jadi orang yang rajin. Kami tidak mau simpan sakit hati. Kami mau jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami tidak mau menjadi orang yang gigir. Bahkan kami tidak mau menjadi orang yang dilimpahi dengan kekhawatiran. Sebab kami tahu itu penghambat-penghambat berkat. Terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami selalu. Hidup kami menuruti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.